karena kita semua tahu kan tempe itu kan makanan khas Indonesia dan proteinnya juga tinggi, terus bagus dan murah juga gitu. Jadi karena saat hamil aku tuh hampir setiap hari makan tempe, nggak tahu aku tuh mau banget makan tempe. Oh iya, karena kita semua tahu kan tempe itu kan makanan khas Indonesia dan proteinnya juga tinggi, terus bagus dan murah juga gitu. Jadi karena saat hamil aku tuh hampir setiap hari makan tempe, nggak tahu aku tuh mau banget makan tempe. Terus pada saat Isa mulai empati, aku cobain tempe sekali ke Isa tuh bisa makan banyak banget tempe. Jadi menurut aku tempe adalah makanan favoritnya dia. Dia bisa makan nasi pakai tempe aja kalau misalkan dia lagi bosan makan apapun. Selain tempe apa lagi nih? Yang sukaannya Isa Perkenalkan untuk ke Isa sederhana. Oh semuanya aku perkenalkan dari sejak umur 6 bulan aku mencoba seperti yang tadi kita omongin tata rasa bersama anak gitu. Jadi sejak awal empati pun aku juga memberikan berbagai macam tekstur, memberikan berbagai macam rasa dari semua jenis protein hewani, protein nabati, sayuran, lemak juga semuanya aku coba memperkenalkan ke anak aku. Jadi sekarang pun Isa sudah bisa makan apapun yang aku makan sama Indra di rumah gitu. Jadi kita bisa makan makanan rumah sama-sama. Tapi Isa tipe yang pemilih nggak sebelum makan? Alhamdulillah enggak ya gitu, karena kita nggak pernah membiasakan pada saat dia menolak suatu makanan aku langsung mengganti dengan makanan yang dia suka gitu, karena itu akan menjadi anak picky eater gitu. Jadi kalau misalkan dia menolak makanan yang aku kasih, ya udah berarti kamu nggak makan saat jam makan tersebut. Dia akan menunggu jam makan berikutnya untuk mendapatkan menu makanan yang berbeda lagi. Jadi mau nggak mau, kadang-kadang kalau dia lapar, walaupun dia nggak suka dia makan gitu, dan dia jadi nggak pernah milih-milih makanan apa. Sabarinnya tega nggak tega gimana sih? Sabarinnya tega nggak tega kan? Udah lapar biarin aja gitu anaknya. Iya, kata ibu saya tega banget gitu. Jadi kadang-kadang Isa tuh kalau udah bersama nenek-neneknya udah bahagia sekali. Kadang-kadang kalau cuma mau makan yang goreng-goreng aja dikasih sama neneknya, kadang-kadang cuma mau makan biskuit aja dikasih gitu. Jadi, tapi kalau udah balik ke rumah harus balik ke rules yang aku punya dan aku berikan. Kadang suka ini nggak kita maksudnya ngambek nggak sih, kan kadang kan balik lagi ke rules ibunya yang tadinya sama neneknya dibebaskan, terus ada ngambek-ngambeknya nggak sih kalau untuk Isa sendiri? Rewel atau gimana? Enggak sih, tapi kadang-kadang paling ya menolak makan ya. Kalau menolak makan ya udah berarti nggak makan. Kalau feeding rules untuk baby Isa ala Nikita Willy gimana nih Kak? Mungkin feeding rules-nya sama sih seperti anak-anak lain ya. Kita jeda waktu antara makan itu 2 jam. Terus durasi makan maksimal 30 menit gitu. Untuk mau cemilan atau makanan berikutnya durasinya 2 jam lagi. Feeding rules-nya sama. Terus kalau misalkan mau berdiri di high chair, mau turun dari high chair berarti makanan selesai. Sama aja sih sebenarnya. Jadi dikondisikan di high chair harus makan di situ gitu ya? Iya, selama ini untungnya dia nurut makannya di high chair. Debat nggak sama mama atau mertua dengan aturan tadi feeding rules kan? Orang tua zaman dulu kalau kasih makan gendong, nah mikir sendiri kan yuk duduk selesai makan ya udah. Untungnya mama aku tuh update banget soal ilmu parenting di Instagram lah, di TikTok lah. Jadi apa yang aku kasih ke Isa ternyata kalau dia lihat-lihat di Instagram, oh bener ya seperti ini gitu. Jadi nggak ada komentar-komentar lain. Dari awal baby Isa pasti sampai saat ini perkembangannya kreatifnya udah seperti apa, Kak? Boleh jelasin dikit? Oke, sekarang ini Isa udah berumur 15 bulan. Giginya udah hampir semuanya lengkap, tinggal gigi yang belakang lagi numbuh. Terus udah lari-larian, udah susah banget dikejarnya. Terus makannya juga selalu lancar alhamdulillah, dan itu perkembangannya alhamdulillah baik ya gitu. Dan sekarang aku juga selalu masukin Isa ke kelas-kelas kayak sensory atau drop in kelas di mana-mana. Sekarang kan lebih aktif, mungkin ada perubahan dari pola parenting seperti apa? Gak ada sih, masih sama aja gitu. Karena mungkin memorinya dia selalu tersimpan kalau oke, jam segini aku bangun, jam segini aku makan, terus jam tidur tuh jam segini gitu. Jadi sampai sekarang pun karena jamnya nggak ada yang berubah, dia tuh masih mengikuti schedule yang lama gitu. Jadi jam 6 pun kita tetap bedtime rutin, terus jam setengah 7 udah tidur, sampai sekarang seperti itu. Jadi kalau boleh tahu, Isa tuh dalam sehari ikut berapa kelas sih? Aktivitasnya apa jadi kelas-kelas itu? Ikut satu hari cuma 1 kelas aja, dan nggak setiap hari, seminggu paling 2 kali. Lebihnya sibuknya bersama orang tuanya, main sama orang tuanya aja.
kelasnya seperti apa sih aktivitasnya? Oh, kalau di kelas aktivitasnya tuh kayak baca buku sama-sama, terus kayak makan siang di meja sama anak-anak lain, terus sensory play, terus denger musik, main musik. Ada satu sehari tuh berapa jam? Apakah ditemani juga sama Niki atau Niki meninggalkan kelas? Oh, aku temenin kalau kelas kayak sekitar 1,5 jam. Niki, bicara soal anak mungkin sebentar lagi Hari Anak Nasional. Kakak sendiri memperingati Hari Anak Nasional seperti apa dan mendukungnya seperti apa? Ya mungkin dengan memberikan harapan-harapan untuk seluruh anak-anak di Indonesia, semoga anak Indonesia bisa tumbuh menjadi anak yang bahagia dan menjadi anak yang sehat untuk generasi penerus kita. Niki kan sekarang kalau kelihatan kan cheerful banget yang ngurus anak, tapi pernah nggak sih ngalamin stres mengurus anak gitu kan, atau gimana gitu? Pernah dong, pasti pernah gitu. Walaupun memang karena mungkin aku berakting dari umur 8 tahun kali ya. Jadi kalau misalnya di depan anak tuh kayak senyum, iya nggak apa-apa. Cuma kalau misalkan udah anak nggak ada di depan kita, sama juga kayak ibu-ibu lain kayak marah, nangis kadang-kadang kalau malam-malam sama aja sih. Tapi ada me time nggak sih Nikita kalau di tengah kesibukan kayak gitu tuh ngurus anak? Makanya aku melakukan bedtime rutin anak-anak tuh makanya aku melakukan bedtime rutin Isa jam 6.30 supaya Isa udah tidur jam 6.30 terus kita bisa me time gitu. Aku bisa nonton sama suami aku gitu, atau enggak kita bisa dinner, atau enggak aku bisa nonton sendirian di living room gitu. Itu menurut aku sangat me time ya buat seorang ibu. Nonton udah sederhana lah Ya, ya. sederhana banget untuk waktu sendiri tanpa anak tuh juga me time. Kalau kegiatan bapaknya sama Dewi Isa apa aja mungkin kak? Sorry? Kegiatan bapaknya nih. Oh, karena Indra tuh selalu berusaha dinner di rumah sama Isa. Jadi kayak jam 5 dia tuh udah pasti di rumah untuk dinner sama Isa. Karena kan jam makan bersama anak itu bener-bener sangat bermanfaat sekali ya. Terus kalau hari Minggu kita tuh pasti family time, kita bertiga bisa pergi kemana. Jadi kan hal-hal yang mengganggu kita kan bukan cuma dari bisa, tapi kan dari luar juga ada gitu. Mau bagikan hal-hal itu supaya nggak berpengaruh ke bisa seperti apa gitu Niki? Pasti berbeda lah, nggak akan berpengaruh sama sekali gitu. Karena dua hal yang berbeda aku bisa tidak menggabungkannya tuh bisa. Seperti apa mungkin caranya, mungkin kan ada mamam juga yang udah punya masalah apa nih, nah terus akhirnya menghadapi anak tetap harus senyum segala macamnya gitu. Ya menurut aku sama aja sih sama ibu-ibu yang lain, walaupun kita mempunyai masalah sendiri, cuma sama anak kan memang harus tetap profesional gitu sebagai ibu, karena kita mempunyai dua pekerjaan juga kan, menjadi istri, menjadi ibu gitu. Jadi sama-sama harus profesional menjalani pekerjaan itu.